Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nisa Anggini, MPM 2202060022 pada mata kuliah Konseling Lintas Budaya dengan dosen pengampu Bapak Moridianto MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materinya tentang budaya dengan perilaku kognisi, di mana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kognisi dalam konseling lintas budaya. Yang kedua, pengaruh kognitif terhadap lintas budaya. Baiklah, materi yang pertama yaitu kognisi dalam konseling lintas budaya. Kognitif atau kognisi itu diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. Dalam psikologi, kognitif adalah referensi dari faktor-faktor yang mendasari sebuah perilaku. Kognitif juga merupakan salah satu hal yang berusaha menjelaskan keunikan manusia. Pola pikir dan perilaku manusia bertindak sebagai aspek fundamental dari setiap individu yang tak lepas dari konsep kemanusiaan yang lebih besar, yaitu budaya sebagai konstruksi sosial. Sedangkan kebudayaan atau culture dalam arti luas merupakan kreativitas manusia seperti cipta, rasa, dan karsa dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia akan selalu melakukan kreativitas untuk memenuhi kebutuhannya seperti biologis, sosiologis, psikologis yang diseimbangkan dengan tantangan, ancaman, gangguan, hambatan dari lingkungan alam dan sosialnya. Konseling lintas budaya harus mengambil kognisi sebagai faktor utama dalam membantu individu mengubah perilaku. Konselor harus memahami bagaimana kognisi mempengaruhi perilaku individu dan bagaimana dapat mengubah pola-pola tertentu dalam bertindak. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi nilai-nilai, dan pembelajaran multikultur. Konseling lintas budaya juga harus mengambil kognisi sebagai faktor dalam membentuk strategi konseling. Strategi konseling harus disesuaikan dengan kognisi individu sehingga dapat mengubah pola-pola tertentu dalam bertindak. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan tentang kognisi, pendekatan yang mengambil kognisi sebagai fokus, dan pengembangan kemampuan kognitif individu. Konseling lintas budaya harus mengambil kognisi sebagai faktor utama dalam membantu individu mengubah perilaku. Dengan memahami bagaimana kognisi mempengaruhi perilaku individu, konselor dapat membantu individu mengubah pola-pola tertentu dalam bertindak. Ini akan membantu individu mengadaptasi ke budaya baru dan membantu mengurangi lintas budaya. Materi yang kedua yaitu pengaruh kognisi terhadap lintas budaya. Ada beberapa pengaruhnya. Yang pertama itu locus of control. Hal paling menarik dari hubungan kognitif dengan konteks lintas budaya adalah masalah locus of control, sebuah konsep yang dibangun oleh Rotter 1966 yang menyatakan bahwa setiap orang berbeda dalam bagaimana dan seberapa besar kontrol diri mereka terhadap perilaku dan hubungan mereka dengan orang lain serta lingkungannya. Locus of control ini umumnya dibedakan menjadi dua berdasarkan arahnya, yaitu internal dan eksternal. Individu locus of control eksternal melihat diri mereka sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan dan orang lain melihat mereka. Sedangkan locus of control internal melihat independensi yang besar dalam kehidupan, di mana kehidupan sangat ditentukan oleh diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu diri individu. Diri individu adalah diri yang fokus pada atribut internal yang bersifat pribadi. Kemampuan individu, intelijensi, sifat kepribadian, dan pilihan-pilihan individu. Diri adalah terpisah dari orang lain dan lingkungan. Budaya dengan diri individu mendesain dan mengadakan seleksi sepanjang sejarahnya untuk mendorong kemandirian setiap anggotanya. Mereka didorong untuk membangun konsep diri yang terpisah dari orang lain, termasuk dalam kerangka tujuan keberhasilan yang cenderung lebih mengarah pada tujuan diri individu
Dalam kerangka budaya ini, nilai kesuksesan dan perasaan akan harga diri mengambil bentuk khas individualisme. Keberhasilan individu adalah berkat kerja keras dari individu tersebut. Diri individu adalah terbatas dan terpisah dari organisasi lain. Informasi relevan diri yang paling penting adalah atribut-atribut yang diyakini stabil, konstan, personal, dan interaksi dalam diri. Yang ketiga itu kolektivitas, di mana budaya menekankan nilai-nilai kolektif sangat khas dengan ciri perasaan akan keterkaitan antar manusia satu sama lainnya, bahkan antar dirinya sebagai mikrokosmos dengan lingkungan di luar dirinya sebagai makrokosmos. Tugas utama normatif pada budaya ini adalah bagaimana individu memenuhi dan memelihara kelangsungannya dengan individu lain. Individu diminta untuk menyesuaikan diri dengan orang lain atau kelompok mereka di mana mereka bergabung. Tugas normatif sepanjang sejarah budaya adalah mendorong saling ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, diri atau self lebih fokus pada atribut eksternal, termasuk kebutuhan dan harapan-harapannya. Yang keempat yaitu persepsi diri. Individu dengan konstruksi diri yang dependen cenderung menekankan pada atribut personal, kemampuan atau sifat kepribadian. Sebaliknya, individu dengan konstruk ini lebih cenderung melihat diri mereka dalam konteks situasional dalam hubungannya dengan orang lain. Yang kelima yaitu social explanation. Konsep diri ini juga menjadi semacam pola paduan bagi kognitif dalam melakukan interpretasi terhadap perilaku orang lain. Individu dengan diri individual yang memiliki keyakinan bahwa setiap orang memiliki serangkaian atribut internal yang relatif stabil, akan menganggap orang lain juga memiliki hal yang sama. Hasilnya, ketika mereka melakukan pengamatan dan interpretasi terhadap perilaku orang lain, mereka berkeyakinan dan mengambil kesimpulan bahwa perilaku orang lain tersebut didasari dan didorong oleh aspek-aspek dalam atribut internalnya. Yang keenam yaitu motivasi berprestasi. Motivasi adalah faktor yang membangkitkan dan menyediakan tenaga bagi perilaku manusia dan organisasi lainnya, di mana motivasi manusia merupakan konsep yang paling banyak menarik perhatian dan diteliti dalam kajian psikologi, sekaligus paling kontroversial karena banyaknya definisi dan pemikiran yang dikembangkan. Teori motivasi yang dikenal diantaranya disampaikan oleh Maslow dan Eisenhower. Dalam teori motivasi Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan dari kebutuhan paling dasar yaitu fisiologis hingga kebutuhan paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Sementara menurut Slelak, manusia juga dimotivasi oleh dorongan sekunder yang penuh tenaga yang tidak berbasis kebutuhan, yaitu berprestasi, berafiliasi, dan menjalin hubungan dan berkuasa. Baiklah, yang terakhir itu peningkatan diri atau self-enhancement. Memelihara atau meningkatkan harga diri diasumsikan akan memiliki bentuk yang berbeda pada budaya yang cenderung interdependen. Di antaranya, orang-orang yang datang dari budaya interdependen, penafsiran atribut internal diri mungkin tidak terkait dengan harga diri ataupun kepuasan diri. Sebaliknya, harga diri atau kepuasan diri terlihat lebih terkait dengan keberhasilan memainkan perannya dalam kelompok, memelihara harmoni, menjaga ikatan, dan saling membantu. Bagi orang-orang dari interdependent culture, melihat diri sebagai unik atau berbeda malah akan menjadikan ketidakseimbangan psikologi diri. Mereka akan merasa terlempar dari kelompoknya dan kesepian sebagai manusia. Baik, demikian penjabaran materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.